Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia ya, kelas 7. Materinya tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Oke. Selanjutnya di sini ada teks narasi ya. Teks narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur, ya nak ya. Jadi rangkaian di dalam peristiwa itu dalam cerita itu disebut alur, ya. Kemudian, rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat, ya. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, yaitu ada apa, ada siapa saja, dan di mana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Kemudian, apa ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Di sini kita lihat ya. Nah, di sini ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan ya. Kemudian cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian yang berikutnya, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ya, di dalam cerita fantasi ini ya, hal-hal yang tidak mungkin itu dijadikan biasa. Kemudian, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. Nah, ya nak ya. Jadi di sini tema fantasi sekali lagi Bu katakan adalah magic atau supernatural atau futuristik. Ya nak ya, tidak ada di dunia nyata. Berikutnya ya, di sini ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Kemudian di sini ada tema cerita ya. Tema cerita fantasi adalah magic. Jadi temanya itu ya, kalau dia tentang cerita fantasi itu dia berkaitan dengan magic atau supernatural atau futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya, petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Itu adalah salah satu contohnya ya. Tidak ada pertempuran Komodo dengan siluman serigala, nah kan, untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Nah, ini adalah cerita magic atau supernatural atau futuristik, tidak ada di dalam dunia nyata. Ya, nak ya. Kemudian selanjutnya menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, di sini kita lihat ya. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, ya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Latar waktu, liburan di Beligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Kemudian ada tokoh unik
atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu, contohnya bisa terbang, bisa menghilang ya. Itu kan tidak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Kemudian bersifat fiksi ya. Jadi fiksi itu apa, Nak? Fiksi itu adalah bukan kejadian nyata, berarti dia tidak nyata. Kita bahas ya di sini. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta kota Blingi atau Blitar. Nah, zaman Belanda, Gunung Kelut. Nah, ini adalah contoh ya yang bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Kemudian selanjutnya ya, kegiatan berteater dalam kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, bahkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kegiatan teater dapat kita lihat dalam peristiwa-peristiwa ritual keagamaan, tingkat-tingkat hidup atau siklus hidup atau kelahiran, pertumbuhan dan kematian, juga hiburan ya. Selanjutnya ada bahasa. Nah, di sini penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol ya. Jadi digunakan bahasa variatif, ekspresif dan juga menggunakan ragam percakapan. Artinya di sini dia bukan menggunakan bahasa yang formal ya, Nak ya. Nah, ini adalah materi kita hari ini ya tentang ciri umum cerita fantasi. Nah, jadi intinya ya cerita fantasi ini adalah cerita fiktif atau tidak ada di cerita nyata ya, Nak ya, melainkan cerita fiktif. Oke, Nak. Sekian materi kita hari ini ya. Sekalian belajar di rumah, kemudian tugasnya dikumpulkan ya. Ibu akhiri, bila ada kesalahan Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.